berbagai cara dilakukan. Meski basah dan panas matahari tepat berada di atas kepala kami. Dengan segenap tenaga, tim Thousand Miles dan warga kampung terus berusaha mencabut patok satu persatu. Sementara itu, sebagian warga sudah memulai pekerjaan lain tanpa harus diarahkan leader. Harapan memiliki dermaga yang baru memacu semangat gotong royong yang luar biasa. Pembongkaran dermaga lama dilakukan dengan sangat hati-hati agar kayu yang masih bagus dapat digunakan kembali. Untuk tiang dermaga yang baru, kita perlu kayu yang kuat, tahan air. Di sana, dermaga lama, itu kayunya sangat langka dan sangat kuat. Itu masih kita bisa pakai di tempat yang baru puluhan tahun. Sekarang kita lagi cabut. Kemudian, kami pun mulai melirik pekerjaan lain yang tak kalah penting. Senang rasanya bisa menggunakan peralatan yang kami miliki untuk membantu warga. Kini saatnya menyatukan kayu tambahan pada tiang pondasi dermaga. Penyambungan ini bertujuan supaya dermaga baru nantinya lebih tinggi dari sebelumnya. Tiang lama kayaknya kurang panjang. Untuk pindah ke dermaga baru, disambung dengan kayu gelam. Kayu gelam itu dipotong sedikit, ditata, dibikin 4 segi, disambung dengan ulin yang ada. Baru dibor, baru dipaku. Jadi nanti lebih kuat karena nancap ke tanahnya lebih dalam. Serentak masyarakat pun bahu-membahu mengerjakan tugasnya. Ini sebagian tiang sudah disambung dengan kayu gelam, sudah dibaut. Tinggal kita pasang. Tapi kita harus pasang patokan dulu. Jadi sekarang itu dipasang papan dan tiang kayu gelam 2 biji. Itu bukan untuk tiang dermaga, itu hanya untuk patokan. Nanti kita tarik benang, water pass 3 kali 4, nanti baru kita tancapin tiang ini sesuai dengan jumlah yang kita butuhkan. Mungkin 1, 2, 3, 4, 5, mungkin 4 row. 4 row ke sana, 3 row ke kanan. Bagi warga di pesisir sungai, mendirikan tiang dermaga bukanlah hal yang sulit. Cara manual yang dilakukan warga dalam membangun dermaga rupanya menarik perhatian leader. Ada yang istimewa di sini. Kita kan kalau pondasi rumah, water pass-nya kan pakai selang. Di sini saya tanya mau pakai selang apa enggak? Mereka bilang nggak perlu, soalnya sudah ada air. Tinggal diukur pakai meteran dari air, nggak usah pakai selang. Jadi lebih simpel. Kayu untuk patokan panjang dan lebar dermaga mulai dipasang. Leader pun melihat ada sesuatu yang tidak beres. Yuma tak sedikit pun terlihat batang hidungnya. Orang lagi sibuk kerja, Yumanya nggak ada. Tidur lagi. Yuma! Sini, kerja! Orang mau siap-siap nggak pakai cara. Cepat. Kenapa? Bobok lagi. Hah? Tidur di air nggak bisa. Pak. Tuh, bantu di sana. Ayo, sama dong. Bantu lo. Bantu lo, Pak, di sana. Ayo. Ayo kerja di situ, turun. Itu bukan satu tim. Turun. Yuma pun tak bisa menolak permintaan leader. Lagi pula, ini merupakan pengalaman pertama Yuma ikut membangun dermaga sungai bersama warga. Lagi-lagi ada hal yang membuat Pak Samsir takjub dengan akal para masyarakat pesisir sungai yang unik.
kan untuk nancepin tiang, itu kan nggak mungkin pakai hammer. Karena ini kan di kampung, jadi pakai orang, dikasih ban, baru digentolin rame-rame, nanti mereka dihitung 1, 2, 3 rame-rame, prak, 1, 2, 3, prak, lama-lama turun. Udah. Ayo coba, ya. Namun, tak demikian bagi Yuma. Ia justru heran bagaimana alat bantu tersebut bisa menancapkan tiang pondasi ke dasar sungai. Lama-kelamaan Yuma malah keasikan goyang. Sampai-sampai membuat leader kesal. Kayaknya kali ini Yuma agak rajin dia, serius dia di air. Tapi ya tetap Yuma harus dikomandoin dan dijaga. Ayo cepat Yum, ayo goyang ya, terus. Ayo, jangan senyum, serius. Merasa pekerjaannya diajak leader, Yuma pun protes. Pak, pura-pura aja, kita pura-pura kerja, biarin aja, udah teriak-teriak doang. Kalau semuanya di situ nggak ada yang ngasih komando, harus ada orang ngasih komando, baru ada yang kerja gitu loh. Nggak bisa dua-dua di situ. Nggak bisa. Komando tuh harus di atas. Semangat kami memuncak saat pemasangan tiang pondasi berlangsung. Sampai-sampai kami berpikir, tak ada yang mampu mengalahkan semangat gotong royong warga Sakanandang. Cuaca berubah hujan. Tim Thousand Miles dan warga pun tak bergerak karena sudah terlanjur basah. Butuh perjuangan membantu warga kampung kali ini. Tak mengapa, kami pun turut senang seiring senyuman di wajah mereka yang sangat membutuhkan dermaga. Cuaca yang cepat berubah ternyata memberikan peluang baru bagi leader. Melihat sisi lain kampung Sakanandang. Dermaga lagi dikerjain. Bisalah aku tinggalkan Yuma sama Agus beresin, gampang kok. Nggak banyak-banyak kerjaan. Cuma saya mau pergi lihat orang nebang pohon enau. Ini sesuatu yang belum pernah saya lakukan. Pohon enau di sini jadi komoditi untuk jadiin kue. Coba kita lihat. Ayo Pak, udah siap. Yuk. Hampir sebagian masyarakat kampung Sakanandang memiliki kebun pohon sagu. Letaknya yang tersebar dan usia panen yang berbeda-beda membuat leader antusias keliling kampung sambil menikmati pemandangan. Ini pohon sagu ini lebih kurang 3 tahun, 3-4 tahun, tingginya 6 meter. Lebarnya hampir 3/4 meter diameter. Ini sudah ada sagunya. Itu udah ukuran yang minimal. Lebih besar lagi, lebih tinggi, lebih bagus sebenarnya. Cuma ini udah bisa dipanen. Jadi kita akan coba panen. Dikapat dulu, ini keras kulitnya. Nanti kalau udah dalam baru lembut. Tinggi menjulang tak lantas membuat pohon ini sulit untuk ditebang. Memanen pohon sagu tidak sesulit yang dibayangkan. Buktinya, masyarakat hanya membawa sebilah kampak tradisional. Ya, oke coba saya yang nebang. Ya. Lumayan berat kampaknya. Oke, nggak masalah. Yang mana duluan? Salah. Sini ya. Oke, awas ya. Awas. Leader pun penasaran ingin mencoba memanen pohon sagu ala warga Sakanandang. Berat juga. Yuma belum tentu bisa. Kalau saya nggak masalah. Kan orang kampung dulunya. Ini udah nih. Ini.
Pohon sagu ini di dalam itu sagunya, sedangkan di kelilingnya itu kulitnya. Yang keras cuma kulit. Kulit itu hanya lebih kurang 4 cm. 4 cm yang keras, lebihnya ya sagu. Jadi kalau kita udah potong keliling 4 cm, keliling itu rubuh langsung. Aduh. Iya, ya. Kita pilih ulun arah ke nanti ya. Depan. Alhamdulillah. Sementara itu, pekerjaan membangun dermaga baru tetap berlanjut. Yuma dan Agus masih berjibaku mengerjakan lantai dermaga. Gus, Ya keluhan masyarakat tuh. Kenapa? biar bengong aja bantuin sini. Gua kan lagi dengerin ceritanya masyarakat sini. Ceritanya di sini. Iya, di sambil maku. Mau saya temenin. Gua ke sana ya. Iya dong. Nembang batang kelapa lagi. Kalau biasanya leader yang selalu iseng terhadap Yuma, kini Agus menjadi sasaran. Pemasangan lantai beranda dermaga pun dimulai. Yuma berlagak seperti leader yang memegang komando. Ini tuh mereka tuh. Lo sekarang turun ke air situ. Kan kemarin gua udah. Sekarang lo yang turun ke air. Pak. Ini itu kan perlu bantuan di situ kan? Iya tuh, si bapak-bapak juga butuh bantuan lo. Ayo mah aja. Kemarin udah. Ya makanya kemarin udah. Sekarang lo yang nerusin. Ayo mah aja. Wah, udah dah, panggil Pak. Ini tarik aja ke situ, Pak. Ya dorong. Ini, Pak. Jatuh nih gue. Kapan lagi gue bisa ngerjain Agus. Gue kerjain dia sekarang, ganti yang biar kena matahari. Biar dia gosong, emang gue doang yang harus gosong. Gila, gantian lah. Mendatangi tempat pengolahan sagu semi industri menjadi hal baru bagi Pak Samsir. Alat dan cara yang konvensional membuat leader kagum. Masih ada industri rumahan yang mampu bertahan di tengah pesatnya perkembangan zaman. Dari sekian banyak proses pengolahan sagu manual, ada satu proses sangat menarik perhatian Pak Samsir. Lagu dangdut Melayu ini bukan tanpa sebab diputar saat para pekerja memerah sagu. Asik juga nginjek sagu pakai lagu dangdut. Lama-lama bisa pakai host musik. Hebat juga nih, hebat. Sambil joget, sagunya turun. Nanti tinggal ampasnya. Keasikan berjoget memerah sagu membuat Pak Samsir sejenak melupakan Agus dan Yuma yang justru sibuk membangun dermaga. Padahal Yuma dan Agus tengah kebingungan mengatur pemasangan rangka dan atap dermaga. Di lain tempat, Pak Samsir masih asik berjoget bak pekerja sagu sesungguhnya. Lihat goyangnya. Itu udah tiap hari dari jam 7 sampai jam 5 sore. Goyang tiap hari. Ya. Ini kalau ada yang ngajak lomba joget, nggak ada bisa menang lawan mereka. Mereka tiap hari, 30 hari sebulan, 12 jam sehari joget. Setelah seharian terlibat dalam proses pembuatan sagu, Pak Samsir memiliki rencana lain. Nih, hasil saya ini hari. Nggak segampang itu. Untuk mencapai ini, prosesnya masih panjang. Mesti diperas, dibuang airnya, dijemur. Dia tadi kuning, sekarang putih.
Nah, ini saya mau bawa dulu ke sana. Mau bikin kue untuk Yuma dan Agus. Wah, udah mulai bikin, Bu. Ini aku bawa sagu, Bu. Dari sana tadi. Yang dari mana? Dari pabrik, Bu. Tadi aku kami injek-injek. sudah Ini tapi kan ini kan sudah kering. Ya, tadi udah diparut pakai mesin. Aku injek-injek lagu dangdut, injeknya tadi. Wah, lagunya nggak tahu sebenarnya. Dan jadinya begini. Ini kita mau bikin apa nih? Kayaknya udah separuh jadi. Iya, bubur rendang, bubur anu ini. Ah, iya. Ular-ular. Ini belum boleh dimakan ini? Belum. Loh, Belum jadi. aku kira udah boleh tadi. Belum nih. Belum jadi, Pak. Ayo Bu, kita bikin Bu. Ini mereka yang kerja lagi bikin dermaga. Iya. Kita suguhin. Ini. Jadi biar tahu bahwa saya tuh nggak main-main di dapur ini. Emang mau bikin kue. Nanti dikira nyumput-nyumput lagi. Entah apa yang ada di benak leader kali ini. Pak Samsir lebih fokus ke kegiatan lain masyarakat kampung daripada proyek pembuatan dermaga. Sementara Pak Samsir sibuk di dapur, Yuma menyadari ada yang kurang dari biasanya. Gus, gua dari tadi gak lihat ini Mas Samsir. Gua udah lihat di situ gak ada. Gak tau dia kemana. Jadi gue cari nih. Jangan lu yang nyariin, ntar lu ngobrol lagi ke tadi. Enggak, gua aja mendingan. Gua yang cari. Ya, lu yang ngerjain sini dah, gua yang pergi nyari dia ya. Oke. Meskipun kerap diisengi Pak Samsir, tanpa kehadirannya, Yuma merasa ada yang hilang. Samsir! Samsir! Kok? Kok Samsir? Pak Samsir! Samsir! Pak Samsir! Sir, tak gusir, 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 sir! Pak Samsir! Samsir, 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 Samsir! Pak Samsir! Samsir! Pak Samsir! Pak, lihat Pak Samsir nggak? Pak Samsir yang pakai topi ya? Iya. Di dalam. Ternyata dia ngumpet di dalam. Ketemu dia. Terima kasih, Bu. Dan akhirnya, Yuma berhasil menemukan tempat persembunyian Pak Samsir.